Hai rekan-rekan, sudah mendengar kasus yang terjadi di Eropa? Kasus yang gejalanya itu mirip dengan hepatitis. Memang sih hepatitis karena dia mengakibatkan peradangan pada hati. Nah, perkembangan kasusnya seperti ini. Mungkin sampai saat ini sudah 170 kasus daripada penyakit misterius ini dan sudah menyerang 12 negara. Dari kasus ini, itu 10% anak-anak yang mengalami kasus ini mengalami transplantasi hati. Artinya kasus ini menimbulkan kerusakan hati yang cukup parah. Sampai sekarang sih masih melanda atau menyerang usia anak-anak. Nah, hepatitis ini kita juga mendengar ada 3 kasus yang mirip dengan kasus di Eropa ini ada di Jakarta. Dan 3 kasus ini meninggal dunia. Dan itulah yang mengapa kita mengajak rekan-rekan untuk cukup waspada dan melakukan kebersihan agar penyakit ini tidak mewabah seperti virus COVID. Pertama ya, dia disebut dengan hepatitis akut, memang gejalanya mirip dengan hepatitis virus yang lain ya. Di sini akan terjadi gejala peningkatan daripada fungsi hati, enzim hati. Dalam hal ini kalau kita memeriksa orang yang memiliki penyakit ini, fungsi hatinya atau SGOT, SGPT-nya mengalami pemburukan, yaitu terjadi peningkatan. Kemudian matanya, kencingnya, dan badannya menjadi kuning. Kemudian terjadi juga gejala-gejala daripada saluran cerna seperti misalnya mual, muntah, diare gitu ya. Dan gejala ini kalau parah bisa disertai dengan kejang dan kesadaran yang menurun. Nah, walaupun gejalanya mirip dengan gejala virus hepatitis, tetapi pemeriksaan daripada virus baik virus hepatitis A, B, C, D, dan E itu tidak ditemukan. Berarti ini virus mungkin di luar daripada virus hepatitis yang kita kenal selama ini walaupun gejalanya mirip. Mungkin saja penularannya mirip dengan hepatitis A. Jadi untuk mencegah penularannya ini sebaiknya kita satu keluarga baik itu anak maupun dewasa bisa saja atau orang dewasa sebagai karier yang bisa menularkan kepada anak-anak. Nah, mencuci tangan. Jadi mencuci tangan dengan bukan saja dengan air ya, tapi juga dengan sabun agar jika virusnya menempel pada tangan kita, segera virus itu juga akan mati. Kemudian makanan yang dimakan pastikan makanan yang matang dan bersih. Kemudian tidak memakai alat makan secara bersama-sama seperti misalnya sendok maupun piringnya. Hindari kontak dengan orang yang sakit yang mirip dengan hepatitis ini. Kemudian jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan. Jadi rekan-rekan, walaupun penyakit ini belum diketahui secara pastinya, tapi kita bisa mengantisipasi untuk mencegah penyebarannya atau menyerang keluarga kita dengan cara yang tadi dokter sebut. Dokter ulangi ya. Pertama, mencuci tangan dengan sabun. Kemudian makanan kita harus matang dan pastikan bersih. Tidak memakai alat makan secara bersama-sama. Hindari kontak dengan orang yang sakit seperti hepatitis. Kemudian menjalankan protokol kesehatan. Demikian rekan-rekan. Bye.